Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan berikan kami kehidupan, kesehatan. Satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami. Bahkan kami doakan orang-orang yang akan bertemu dengan kami adalah orang-orang yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami. Tuhan menyertai pekerjaan tangan kami, memberikan urapan atas pikiran kami dan hati kami, sehingga kami mengerjakan hal-hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari, penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami. Kami berdoa bagi semua yang mengikuti Menara Doa Pagi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat dan pengetahuan. Tuhan adalah jawaban atas hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Atas segala kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan, buat segala pemberian-Mu, buat hari yang baru, berkat baru menyertai kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang menyertai kami. Kami serahkan, kami serahkan. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat hanyalah bagi Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya Allah bekerja mendatangkan kebaikan.
Apapun situasi kami, persoalan kami percaya Engkau memberikan kebaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami diurapi, hamba-Mu diurapi. Semua yang mengikuti menara doa pagi ini terberkati. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema menghadapi toxic relationship dalam pernikahan. Bagaimana kita menghadapi toxic relationship, bagaimana kita mengalami luka di dalam pernikahan. Bagaimana kita menghadapi ketika pasangan kita menyerang kita, mendiamkan kita, bertengkar. Apa yang harus kita lakukan? Penting sekali hal ini kita hadapi dengan kasih Kristus. Dari luka menuju pemulihan. Membangun pernikahan sehat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, ada banyak luka yang kita bawa dari masa kecil, sehingga luka itu kita kasih ke pasangan kita. Suami terluka di masa kecil dan akibatnya melukai istrinya. Istri terluka di masa kecil sehingga dia melukai suaminya. Dan ayah ibu yang terluka, maka dia akan melukai anak-anaknya. Pola yang berulang terus melukai dan menghancurkan pernikahan. Hal inilah disebut toxic relationship. Jadi bukan hanya sekali, tetapi sudah menjadi pola berulang. Contoh, suami menyerang berulang, ya, atau istri mendiamkan berulang, atau mereka saling bertengkar. Itu adalah sesuatu yang disebut melemahkan, melukai pasangan, toxic relationship. Saudara yang saya kasihi, konflik adalah puncak gunung es. Di Amsal 20 ayat yang kelima, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang berakal dapat mengalirkannya. Konflik yang muncul sering bukan masalah utama. Di bawah permukaan terdapat luka yang belum terselesaikan. Konsep kunci yang paling penting adalah emotional disconnection. Mereka sudah mengalami terputus emosional mereka, atau perasaan mereka sudah tidak terhubung. Perasaan mereka sudah terputus karena ada luka di hati masing-masing. Kalau kita lihat fenomena gunung es, di mana kita lihat gunung es yang muncul di atas
di permukaan laut, kita lihat itu sedikit aja. Tetapi bongkahan yang lebih besar itu ada di dalam laut itu. Jauh lebih besar dibandingkan yang muncul itu. Yang sering kita lihat di permukaan adalah kemarahan. Suami marah membentak kepada istri. Ini orang terluka, udah pasti. Istri juga banyak sudah membentak suami. Ini orang yang terluka. Kemudian kita lihat di permukaan ada yang silent, diam. Kalau seseorang suka silent, itu juga adalah orang yang terluka. Orang yang terluka. Orang yang tersakiti dalam hatinya. Sehingga dia malas bicara dan dia mengambil keputusan lebih baik memendam. Jadi silent ini adalah terluka. Orang yang membentak dengan kemarahan yang besar itu juga orang terluka. Pertengkaran suami istri ini menggambarkan di permukaan yang muncul. Kemarahan, pertengkaran, ledakan emosi, diam-diaman, blokir-blokiran. Ini adalah menggambarkan orang-orang terluka. Saya sering mengatakan ini kepada orang yang pacaran. Kalau kalian pacaran aja meledak-ledak, sebaiknya jangan diteruskan di pernikahan. Karena nanti masuk pernikahan, pasti ledakanmu 10 kali lipat lebih parah. Karena tekanan emosi di dalam pernikahan jauh lebih berat. Saya selalu sampaikan di gereja. Atau sebaliknya, kalau saudara diam-diaman, silent-silentan, itu menggambarkan engkau terluka. Maka engkau akan 10 kali lipat lebih diam di pernikahan. Karena beban pernikahan itu jauh lebih berat. Makanya saya tanamkan kepada yang berpacaran supaya mereka belajar sembuh dari luka mereka. Jadi sebenarnya bukan orang lain yang menjadi penyebab masalahnya nomor satu. Tetapi di dalam hatinya ada luka, kemudian orang itu memancingnya dan luka itu muncul. Contoh, kalau seseorang katakanlah giginya berlubang. Kalau giginya berlubang, kemudian dia minum es, air dingin. Nah saudara, dia rasa sakit, ngilu, gak enak di giginya. Masalahnya air es yang dingin di luar itu atau gigi berlubang? Coba Bapak Ibu jawab di dalam kolom. Pasti Bapak Ibu akan menjawab adalah gigi yang berlubang. Gigi yang berlubang itulah yang perlu ditempel, dibawa ke dokter gigi, diobati supaya tidak berlubang lagi. Nah saya juga mengalami itu. Gigi saya berlubang, saya minum es dingin gak enak. Terasa sakit dan ngilu gak enak. Masalahnya bukan di es. Masalahnya di gigi saya yang berlubang itu. Nah sesudah saya tempel, saya minum lagi es, aman-aman saja. Nah demikianlah hati seseorang. Sebenarnya yang kita lihat di permukaan itu ledakan, amarah, pertengkaran, diam-diaman. Masalahnya bukan itu, ada akar. Nah itulah fenomena gunung es. Di bawahnya ada bongkahan yang jauh lebih besar. Yang memunculkan ke permukaan ada gunung es itu. Nah apakah salah satu yang di bawah sehingga orang menjadi pemarah, menjadi pendiam, bertengkar? Jawabnya adalah di masa kecilnya mungkin dia pernah mengalami rasa takut yang begitu kuat. Takut kehilangan, takut dengan banyak hal, takut dengan ketinggian, takut dengan kesendirian. Rasa takut ini salah satu penyebab terbesar. Takut ketika dibanding-bandingkan, direndahkan. Ada rasa kesepian. Di bawah itu juga ada, di bawah permukaan ada kesepian. Penyebab dia menjadi pemarah, pendiam. Ada juga karena merasa tidak dihargai. Tidak merasa aman dalam hidupnya. Insecure. Dia selalu melihat tubuhnya kurang aman, kurang nyaman. Dia sehingga kalau ketemu dengan orang lain, dia insecure, tidak aman, tidak nyaman. Sehingga sedikit nanti ada persoalan itu bisa meledak. Atau dia kurang dihargai itu bisa meledak. Atau dia dibanding-bandingkan dia bisa meledak. Jadi semua masalah yang muncul itu adalah akibat adanya di bawah permukaan itu. Atau bisa saya katakan, kata-kata saya, sikap saya yang saudara lihat ditentukan oleh hati saya. Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati kita menjadi pusat sumber kehidupan.
Kalau hatimu sembuh, maka kata-katamu akan menyembuhkan. Kalau hatimu sakit, kata-katamu akan menyakitkan. Kalau hatimu pulih, kata-katamu akan memulihkan. Kalau hatimu luka, maka kata-katamu akan melukai. Jadi apa yang meluap dari mulut adalah keluar dari hati. Yang kita ucapkan kata-kata itu adalah sumbernya dari hati. Maka jagalah hatimu. Imani, hatimu dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Saudara, saya mengalami ini. Karena saya membawa luka di masa kecil, istriku membawa luka dalam masa kecil, kami melukai. Sesungguhnya tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada ayah ibu yang sempurna. Ayah ibu kita pun terluka. Sehingga luka mereka tanpa mereka sadari masuk ke alam bawah sadar anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka terluka. Luka anak-anak mereka ini dewasa tidak sembuh. Masuk dalam pernikahan sehingga mereka melukai, menyerang, menyakiti. Bahkan orang yang terluka itu adalah orang yang mudah jatuh dalam perzinahan. Kalau saya terluka tidak sembuh, iblis akan berpijak di luka saya, menguasai hidup saya, mengendalikan hidup saya, dan saya bisa berbuat banyak dosa, kata-kata kotor, kata-kata serangan, kata-kata menyakiti. Dan saya bisa dibawa oleh kuasa kegelapan itu jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam percabulan. Lihat, orang-orang yang selingkuh adalah orang-orang yang terluka. Kalau saudara menjumpai fenomena berselingkuh cukup banyak zaman now, itu rata-rata adalah orang yang ada luka di hati mereka. Mereka pernah direndahkan, pernah disakiti. Luka itu yang tidak sembuh dan mereka berakibat jatuh di dalam perzinahan dan perselingkuhan. Terlalu banyak zaman now orang yang berselingkuh. Bahkan saya katakan kepada orang yang berpacaran, kalau masa pacaran selingkuh, stop, ampuni dan jangan lanjutkan. Karena perselingkuhan itu adalah penyakit yang bisa kambuh dan berulang kapan saja. Apakah bisa bertobat? Bisa. Dengan kesadaran dia mau meninggalkan dosa itu, dengan kesadaran dia mau dipulihkan luka mereka dari masa lalu, berdamai dengan diri sendiri. Oleh kasih Kristus, semua luka-luka itu bisa dibalut kembali. Saudara yang saya kasihi, sungguh sangat menyedihkan melihat pernikahan zaman now. Sedikit terluka mau cerai, sedikit merasa tidak aman mau cerai, sedikit-sedikit menuduh pasangan NPD. Sekarang terlalu mudah orang mengatakan pasangannya NPD. Salah satu pembenaran supaya mau bercerai, karena pasanganku NPD, gak bisa dikasih kalimat, suka marah-marah, memperhatikan diri sendiri, ciri-cirinya mereka sebutkan. Tetapi saya percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih Kristus bisa mengalahkan NPD. Kasih Kristus bisa mengubah segala-galanya. Saudara, kasih Kristus mengubah luka menjadi pemulihan, terhubung kembali. Dalam Injil kita dilarang bercerai. Tetapi zaman now ada banyak anak muda baru setahun menikah cerai, 2 tahun cerai. Mereka tidak tahu menghadapi pasangan yang toksik itu bagaimana. Saudara yang saya kasihi, cinta berubah, perjanjian membentuk. Matius 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dipersatukan ya adalah berarti mereka satu sampai kematian memisahkan mereka. Dalam bahasa aslinya perjanjian atau covenant, berit adalah hubungan yang dibangun bukan hanya berdasarkan keadaan hari ini, tetapi komitmen terhadap proses pertumbuhan. Komitmen. Pernikahan orang Kristen itu adalah komitmen. Covenant. Setia, berjanji sampai kematian memisahkan. Cinta bisa berubah, tetapi perjanjian membentuk ketekunan. Jadi kita tidak menikah di atas cinta. Nikahilah orang yang kau cintai, itu betul. Tetapi bukan menjadi pondasi. Karena cinta
adalah perasaan yang bisa up and down, naik dan turun. Bisa kita tiba-tiba benci, tidak suka dengan pasangan kita. Maka kalau orang membuat pondasinya adalah cinta, maka mereka akan berujung bercerai. Cinta mereka bisa berubah, tetapi kasih Kristus tidak berubah. Maka orang Kristen itu membangun dasar pernikahannya di atas kasih Kristus. Batu karang yang teguh. 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, kasih Kristus adalah batu karang yang teguh. Persoalan banyak dalam pernikahan. Tapi kalau pondasinya benar adalah Kristus, mereka tidak bercerai. Saya berani berkata, mereka yang menikah pondasinya adalah Kristus. Apapun pertengkaran mereka, tidak ada perceraian. Tetapi kalau pondasinya nafsu, duniawi, harta, cinta, kalau itu pondasi mereka, mereka akan bercerai. Satu-satunya yang tidak berubah hanyalah Kristus. Itu Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Kristus tidak berubah. Jangan buat cinta dasar pernikahan. Jangan buat harta. Jangan buat jabatan. Jangan buat nafsu. Segalanya itu berubah. Dan itu akan berujung kepada perceraian. Tapi kalau kita orang Kristen, anak-anak Tuhan Yesus, membuat dasar pernikahan kita adalah kasih Kristus, batu karang yang teguh. Badai boleh datang, hujan boleh datang, petir boleh datang, gempa boleh datang. Pasti ada, tidak ada pernikahan yang tidak ada persoalan. Semua pernikahan di dunia ini pasti ada cobaan, ada goncangan, ada badai. Tapi kalau pondasinya kuat, maka mereka akan bertahan. Perbaiki pondasimu. Tulis dalam kolom, pondasi pernikahanku adalah kasih Kristus. Tulis dalam kolom, pondasi pernikahanku adalah kasih Kristus. Kalau itu yang ada padamu, maka engkau akan memiliki pernikahan yang kuat. Dan engkau belajar dari setiap persoalan-persoalan itu. Jadi masalah bukan membuat engkau hancur, tapi masalah pernikahan membentuk karaktermu semakin rendah hati, semakin lemah lembut, semakin sabar, semakin serupa, segambar dengan Kristus. Saudara yang saya kasihi, covenant tidak berarti bahwa bertahan dalam semua kondisi, tetapi berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kasih dan tanggung jawab. Maksudnya bukan hanya sekedar bertahan di dalam semua keadaan. Ya memang kita harus bertahan dalam keadaan apapun. Tetapi kita yang paling penting dalam covenant adalah kita mengalami bertumbuh bersama. Dan kita mengalami yang namanya mengalami kasih yang bertumbuh dan tanggung jawab yang bertumbuh. Nah saudara, ada orang yang bertanya ke saya, Pak Pendeta, kalau seandainya seorang suami mulai mengambil benda, pukul istrinya, atau meninju istrinya, membuli istrinya, menampar istrinya, bahkan mengambil benda atau pisau atau benda untuk menyiksa, bahkan rencana membunuh, apakah istrinya harus tetap bertahan? Saudara, dalam konteks seperti ini yang diizinkan Alkitab adalah berjarak sesaat di bawah pembinaan pendeta atau konselor. Jadi Alkitab tidak membenarkan perceraian, tetapi berjarak untuk sesaat, untuk mereka evaluasi diri, merenungkan sampai ada pertobatan di bawah pembinaan pendeta, di bawah pembinaan hamba-hamba Tuhan tentunya. Saudara yang saya kasihi, kalaupun terjadi luka di hatimu, jangan cepat berkata cerai. Jangan berkata aku menyesal, jangan. Biarlah kasih Kristus yang ada di hatimu membalut lukamu, membawa engkau kepada pemulihan, sehingga mengalami restorasi, rekonsiliasi, hubungan kalian terus dibangun makin kuat, makin kuat. Saudara, itu yang saya alami. Saya terluka, dilukai istri saya melukai
istri saya juga. Tapi ingat, luka kami bawa dari masa kecil masing-masing. Nah saudara yang saya kasihi, satu hati, satu arah, satu perjalanan. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam bahasa asli satu dabak. Yaitu melekat, berpaut erat. Bukan hanya dekat, tetapi melekat dan keterhubungan yang kuat. Disebut juga mereka satu daging, basar echad dalam bahasa aslinya. Kesatuan yang utuh dalam identitas, tujuan, dan perjalanan hidup. Jadi bayangkan kesatuan dalam bahasa aslinya begitu dalam. Mereka melekat bersatu. Kesatuan yang utuh. Mereka memiliki identitas dalam Kristus, mereka sudah bersatu. Mereka tidak lagi dua, tapi dikatakan satu. Satu tujuan, satu perasaan, satu keuangan, satu visi dalam hidup mereka. Saudara, hubungan yang sehat membutuhkan attachment yang aman. Emotional safety, rasa diterima. Rasa aman dan nyaman dan diterima, penerimaan sangat penting. Jadikanlah rumahmu surga, ada rasa aman, rasa nyaman. Dan mereka merasa diterima. Setiap orang di rumahmu merasa dipahami, dimengerti, dikasihi, didengar sampai selesai. Menjadi satu bukan berarti kehilangan diri, tetapi menemukan kita dalam kasih Kristus. Kita menjadi satu di dalam kasih Kristus. Demikianlah firman pada pagi hari ini. Mari setiap kita datang kepada Tuhan Yesus. Membawa keluarga kita. Bawalah, kalau ada luka di hatimu, bawalah luka itu di hatimu. Bawalah kepada Tuhan luka itu. Sama seperti Hana ketika diejeki oleh Penina. Hei mandul, diejeki oleh madunya. Tapi Hana hatinya sangat tersakiti. Dia bawa kepada Tuhan. Di bait Allah. Ketika itu penjaganya adalah Imam Eli. Melihat dia seperti orang mabuk. Padahal dia tidak mabuk, dia menangis. Menyerahkan segala luka. Dan dia berharap Tuhan memberikan dia anak. Lihat, Tuhan menggantikan lukanya menjadi anak yang sangat luar biasa. Yang kita kenal Nabi Samuel. Dan setelah itu lahir lagi 5 anak dari kandungannya. Jadi ada adik daripada Nabi Samuel. Saya mengajak setiap saudara, jangan bawa lukamu menjadi kepahitan. Jangan biarkan lukamu dimasuki iblis. Dan jangan sampai menuju kepada perceraian. Mari kita bawa luka kita kepada Tuhan. Menangislah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Lukamu dipulihkan Tuhan. Kalau lukamu sudah dipulihkan Tuhan, saya percaya pernikahanmu akan dipulihkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami, pasangan suami istri yang mungkin terluka oleh karena kata-kata, sikap, perbuatan dari pasangan kami. Kami berdoa, setiap pernikahan yang mengikuti Menara Doa pagi ini, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami sadar kami berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Ada luka yang kami bawa dari masa kecil kami. Mungkin kami melihat pertengkaran, pola pertengkaran yang berulang dari ayah ibu kami. Dan hati kami sangat terluka. Mungkin kami pernah ditolak, dibandingkan, dikurung di kamar mandi, dibentak, dibully, direndahkan. Dan kami kesepian ditinggalkan ayah ibu kami. Atau mungkin ada yang sempat tidak diakui anak oleh ayah ibunya. Hamba-Mu berdoa dalam Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami melepaskan pengampunan atas orang-orang yang pernah menyakiti kami. Pulihkanlah hati kami yang terluka. Supaya mulai dari satu orang yang dipulihkan. Hubungan pernikahan dipulihkan. Keluarga dipulihkan. Anak-anak dipulihkan. Kami berdoa oleh kasih Kristus. Pernikahan kami semakin dipulihkan. Dan kami mengampuni satu sama lain. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kananmu. Letakkan di bagian tubuh yang sakit.
Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit, diangkat Tuhan sakit penyakitmu. Disembuhkan Tuhan sakit penyakitmu. Dan Tuhan mengurapi obat-obat yang kau makan. Tenaga medis yang kau kunjungi, Tuhan berkati menjadi saluran kesembuhan. Hamba-Mu berdoa supaya mereka yang sakit tetap berkata dengan iman bahwa kami sehat, kami sembuh. Walaupun kami belum sembuh total, tapi kami tetap berkata dalam Tuhan Yesus kami sembuh, kami sehat. Bapa, hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang kekurangan masalah keuangan, ekonomi, usaha, pekerjaan, masalah keturunan. Ada yang meminta keturunan, ada yang meminta anaknya supaya dapat jodoh, meminta supaya rumahnya terjual, tanahnya terjual, hubungan keluarga antara anak dengan orang tua yang dingin-dinginan, antara suami istri yang dingin-dinginan. Apapun yang mereka tulis di kolom-kolom YouTube ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menjawab setiap doa yang mereka buat di dalam kolom-kolom YouTube ini. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan memulihkan keluargamu. Apa yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Engkau naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu yang belum subscribe, saya minta tolong dan berharap Bapak Ibu bisa mensubscribe dan membagi link ini kepada banyak orang. Dengan membagi link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu mau bergabung dengan sekolah keluarga, kami di Medan membuka sekolah keluarga secara online, onsite. Hubungi saya di 0811 63 7347. Dan mau konseling juga, boleh dihubungi nomor tersebut, tapi hanya di chat saja. Terima kasih buat taburan dana Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu taburkan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan, mendukung pelayanan di nomor rekening yang ada. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom, selamat bekerja. Bye-bye.